Shalom, anak-anak dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali saat ini, hari Minggu, hari di mana kita berkumpul untuk beribadah kepada Tuhan. Mari kita siapkan hati kita akan mulai ibadah kita saat ini. Kita angkat satu pujian penyembahan yang berkata, ku nyanyi haleluya. Kudus yang akan mengambil alih pelayanan ini. Kami habiskan dan buka ibadah
Tuhan, anak-anak dikasih Tuhan. Shalom semua. Apa kabarnya? Ya, sukacita. Uwi, puji Tuhan. Anak-anak, mari hari ini hari Minggu kita akan memuliakan nama Tuhan. Kita akan memuji nama Tuhan. Mari kita angkat satu pujian yang berkira-kira, ya, lagu yang berkata, anak sekolah minggu dengar-dengar. Hafal semua lagunya, ya. Oke. Angkat satu lagu pujian yang
firman Tuhan. Kita angkat satu lagu pujian penyembahan yang berkata, jiwaku haus akan kasih. Anak-anak dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan saat ini ya, kelanjutan dari firman Tuhan minggu lalu tentang kelahiran Tuhan Yesus ya, di mana Tuhan Yesus lahir di Bethlehem. Ketika Tuhan Yesus lahir di Bethlehem, ada orang-orang Majus ya, ini orang-orang yang golongan yang terpelajar yang mengkhususkan diri pada astrologi, ilmu kedokteran, ilmu pengetahuan. Mereka datang ke Yerusalem dan bertanya-tanya di mana raja ya, orang Yahudi, sebab kami telah melihat bintangnya dari timur. Ya, di Yerusalem mereka bertanya-tanya ya, di mana akhirnya raja
mendengarkan, ya, Raja Herodes ini mendengar bahwa orang Majus itu mencari raja yang akan lahir. Akhirnya Raja Herodes memanggil imam-imam kepala dan bertanya di mana Mesias itu yang akan lahir, dan imam-imam dan ahli Taurat berkata di Betlehem di tanah Yehuda, sebab di dalam nubuatan nabi-nabi bahwa di Betlehem akan lahir seorang raja yang akan memerintah Israel. Ketika mendengarkan hal itu, Raja Herodes memanggil orang Majus ini untuk menghadap dia. Dia memanggil orang Majus dan bertanya kepada orang Majus di mana raja itu akan lahir, ya. Dan Herodes berkata di Betlehem akan lahir seorang raja. Kalau kamu ke sana, ya, kamu setelah balik datang kembali kepada saya, karena saya juga akan datang menyembah kepada raja yang baru lahir. Sebenarnya itu adalah suatu tipuan, ya, kepada orang Majus dengan tujuan hatinya itu, ya, membenci karena ada raja yang baru lahir. Akhirnya orang-orang Majus itu pergi. Nah, ketika mereka keluar, mereka melihat bintang timur itu menuntun mereka sampai di kandang domba di mana Tuhan Yesus lahir. Mereka sangat bersuka cita. Mereka pergi ke kandang domba itu dan mereka mempersembahkan persembahan emas, kemenyan, dan mur. Ya. Emas, kemenyan, dan mur ini adalah merupakan persembahan dari orang-orang Majus tersebut. Ya. Anak-anak dikasih Tuhan, ya, emas, kemenyan, dan mur itu adalah merupakan persembahan daripada orang Majus. Nah, ketika mereka tidur, malaikat datang dalam mimpi kepada orang-orang Majus agar mereka tidak kembali ke jalan di mana mereka harus menghadap Raja Herodes, karena Raja Herodes ini memiliki rencana jahat kepada Tuhan Yesus. Dan malaikat yang sama juga memberitahukan kepada Yusuf bahwa mereka harus menyingkir ke Mesir sampai Raja Herodes mati, karena Raja Herodes ini memiliki niat jahat. Akhirnya malam itu juga Yusuf langsung bangun dan pergi ke Mesir, menyingkir ke Mesir sesuai dengan perintah malaikat. Raja Herodes menunggu orang Majus tidak datang-datang. Akhirnya dia marah. Dia berkata bahwa orang Majus itu telah menipu dia. Ya, telah menipu dia. Akhirnya dia memerintahkan kepada anak buahnya untuk membunuh semua anak-anak, ya, yang kecil, bayi pun sampai anak-anak umur 2 tahun harus dibunuh oleh mereka, ya, dengan tujuan agar tidak ada lagi raja yang baru lahir. Ketika Raja Herodes mati, ya, malaikat datang kepada Yusuf untuk mereka kembali ke Yerusalem, ya, karena Raja Herodes telah mati. Akhirnya Yusuf, ya, pergi ke Nazaret, ya. Di Nazaret inilah Yusuf bersama Maria dan Tuhan Yesus tinggal bersama-sama. Itulah sebabnya karena Yusuf dikatakan adalah orang Nazaret. Dari kebenaran firman Tuhan ini kita bisa melihat bahwa kelahiran daripada Tuhan Yesus yang lahir di Betlehem adalah merupakan berita yang sangat besar sampai orang-orang Majus yang dari timur pun datang untuk, ya, mencari raja yang akan lahir. Mereka adalah golongan agak terpelajar yang mengkhususkan diri mempelajari tentang astrologi, ya. Berita tentang kelahiran Tuhan Yesus ini, ya, orang-orang Majus rindu untuk datang menyembah kepada Tuhan Yesus, ya. Mereka berjuang, mereka berusaha, berjalan, ya,
mencari di mana raja yang akan lahir. Ini adalah merupakan satu pelajaran bahwa ketika kita akan mencari Tuhan, ya akan mencari Tuhan Yesus, kita juga harus mau berjuang. Ketika kita mau berjuang untuk datang dalam beribadah, menyembah kepada Tuhan, maka Tuhan akan membuka jalan bagi kita, ya, membuka jalan bagi kita untuk datang beribadah dan berjuang kepada Tuhan. Yang berikut anak-anak dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar tentang Raja Herodes, ya. Raja Herodes ini memiliki hati yang iri, ya, yang benci akan kelahiran seorang raja yang baru, sehingga dia berniat jahat. Tetapi anak-anak, kalau kita berniat jahat kepada seseorang, ya Tuhan itu juga akan membela ketika kita menjadi anak-anak yang dalam kebenaran. Kita jangan menjadi anak-anak yang suka membenci, yang iri hati, karena iri hati dan kebencian ini, ya, tidak disukai oleh Tuhan, ya. Itu adalah satu dosa yang sangat dibenci oleh Tuhan. Nah, anak dikasih Tuhan, ya, kita sebagai anak-anak harus memiliki hati yang bersih, ya. Jangan ada benci, iri hati, dendam kepada mungkin orang yang lebih dari kita, ya. Karena Tuhan tidak suka anak-anak yang suka iri, dendam, benci kepada sesama. Nah, ketika orang Majus berjalan, ada bintang yang menuntun mereka. Nah, kita juga sebagai anak-anak, kalau sungguh-sungguh mencari Tuhan, maka Roh Kudus akan menuntun selalu kehidupan kita untuk selalu merasakan perjumpaan dengan Tuhan ketika kita menyembah kepada Tuhan. Roh Kudus itu adalah bintang yang menuntun kita untuk datang menyembah kepada Tuhan ketika kita sungguh-sungguh. Persembahan yang dipersembahkan oleh orang-orang Majus ini emas, kemenyan, dan mur. Nah, saat ini Tante tidak jelaskan pengertian dari emas, kemenyan, dan mur. Namun dari kebenaran firman Tuhan ini kita melihat bahwa ketika orang Majus berjumpa dengan Tuhan, mereka mau mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Nah, ketika Yusuf, ya, tidur, Tuhan Yesus, malaikat datang kepada Yusuf dan malaikat berkata mereka harus menyingkir ke Mesir, ya. Dan akhirnya Yusuf bangun malam itu juga untuk menyingkir pergi ke Mesir, ya. Orang yang dalam kebenaran selalu akan disingkirkan Tuhan dari malapetaka, dari bencana, dari niat jahat daripada manusia. Kita juga anak-anak, mari memiliki hati yang baik, ya, sehingga perlindungan, pembelaan daripada Tuhan selalu nyata dalam kehidupan kita. Justru Raja Herodes, ya, ketika dia membenci, maka kehidupannya itu tidak memiliki sukacita dan damai sejahtera. Tetapi orang-orang yang tulus hatinya, orang-orang yang benar, maka dia selalu akan mendapatkan perlindungan dari Tuhan. Dari kebenaran firman Tuhan ini, mari kita belajar bahwa rencana Tuhan itu tidak akan pernah gagal bagi kehidupan manusia yang sungguh-sungguh di dalam kebenaran. Tuhan akan selalu melindungi, Tuhan selalu menjaga, Tuhan selalu menghindarkan dari, ya, niat jahat daripada manusia. Dalam Yakobus 1 ayat 21 berkata, sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Amin. Ya, anak-anak dikasih Tuhan, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ya, biarlah kebenaran firman Tuhan itu memberkati kehidupan kita semua. Mari semua anak-anak, kita akan berdoa kepada Tuhan setelah kita mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat satu lagu pujian yang berkata, Ku masuk ruang Maha Kudus.
firman itu kami mampu untuk lakukan, kami mampu untuk praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati Tuhan anak-anakmu, sehingga benar-benar kami menjadi anak-anak yang taat dengan benaran kepada Tuhan, kepada orang tua. Berikan hikmat kepada anak-anakmu di dalam perjalanan hidup mereka sebagai seorang anak, sehingga mereka menjadi anak yang berbakti kepada Tuhan dan berbakti kepada orang tua. Mampukan mereka menjadi anak-anak yang menjadi terang, menjadi garam di tengah-tengah dunia ini. Masa depan, cita-cita mereka hamba serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan akan menolong, Tuhan yang akan memberkati masa depan mereka. Bapa dalam surga, di tahun 2021 ini hamba berdoa, berikan kepada anak-anakmu kesetiaan, ketekunan dalam beribadah kepadamu. Berikan mereka kemampuan untuk menjadi anak yang berkualitas iman mereka, menjadi anak-anak yang berbeda dengan anak-anak dengan dunia ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati kedua orang tua anak-anak dalam usaha dan pekerjaan kedua orang tua mereka. Tuhan kiranya Engkau menolong, Engkau memberkati. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu dari tahun 2020 sampai 2021 ini. Kami masih boleh ada sehat kuat, semua karena Tuhan. Anak-anak sekolah minggu juga yang ada di luar kota, dimanapun mereka berada, Tuhan kiranya menolong, menyertai dan memberkati kehidupan mereka. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, angkat kedua tanganmu, terimalah berkat dari Tuhan. Kembalilah ke rumah masing-masing, lakukanlah setiap kebenaran firman Tuhan yang engkau dengarkan, dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menolong engkau dan memberikan engkau damai sejahtera. Di dalam nama Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya berkata, Amin. Puji Tuhan, anak-anak dikasih Tuhan, ibadah